Bab ke-57. Elena berkata tanpa daya. Aku dengar kamu putus lagi ya dengan pacar barumu. Kamu baru kencan dengan dia beberapa hari, kenapa kalian putus? Ucap Elena dengan nada sarkas. Gadis itu melengkungkan pipinya dan berkata. Aku bahkan tidak ingin menyebut nama bajingan itu. Dia bersamaku karena dia hanya ingin aku membantunya menyelesaikan skripsi kelulusannya. Dia putus denganku tepat setelah aku menyelesaikan tugas skripsinya. Elena menghela nafas dan berkata. Tolong lebih bijak ketika kamu memilih pacar lain kali. Gadis itu melirik Arek lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi Elena, aku benar-benar berpikir bahwa pria di sebelahmu ini benar-benar cocok denganmu. Hentikan omong kosongmu, Elena menghela nafas lalu melanjutkan. Kamu telah membuktikan kepada kami bahwa kamu tidak dapat membuat keputusan memilih pria yang baik untukmu. Jadi, jika kamu berpikir bahwa dia cocok denganku, kemungkinan besar dia tidak cocok sama sekali denganku. Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Arek. Dia memutar kepalanya melihat reaksi Arek. Pada saat ini, Arek tersenyum sedikit dan berkata kepada gadis itu. Aku tunangannya, dia sendiri yang mengatakannya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berseru keras mendengar ini. Gadis itu memandang Elena dan berkata penuh arti. Elena, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan berbohong kepada kita. Elena berkata tanpa daya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pria ini bukan tipeku sama sekali. Elena melihat semua orang masih berbicara, dia segera berkata. Semua orang harus fokus ke bisnis kita dulu. Jangan bergosip omong kosong. Segera setelah itu, Elena membuka kotak kardus yang dibawa dan mengeluarkan beberapa barang pribadinya. Elena kemudian memperkenalkan barang-barang itu ke temannya. Aku sudah berhenti menggunakan laptop ini di akhir tahun, aku memeriksa situs web bekas dan mereka menjual sekitar 5.000 dolar Cina. Seharusnya mudah bagi kita menjualnya 4.000 dolar Cina. Adapun barang-barang yang lainnya, aku sudah menaruh label harganya. Setelah memperkenalkan barang-barang pribadinya kepada semua orang, Elena kemudian berkata. Terima kasih atas kerja keras teman-teman. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi sepertinya aku tidak akan ikut menjual barang kali ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Arek. Ayo pergi. Arek tersenyum dan berkata. Kita baru saja tiba di sini, kenapa kamu cepat-cepat ingin pergi? Elena benar-benar tidak tahan digoda oleh Arek di depan teman-temannya, jadi dia buru-buru berbisik kepada Arek. Jika kamu tidak mau pergi dari sini, tidak masalah, aku akan meninggalkanmu, dan kamu akan pulang sendiri nantinya. Arek menatap beberapa pria bertingkah aneh dari kejauhan terus-terusan mengawasinya. Arek buru-buru berkata. Oke, aku akan mendengarkan saranmu. Ayo pergi. Ketika Elena melihat bahwa Arek mendengarkan bujukannya, dia merasa lega, dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan membawa Arek ke tempat parkir. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Luke, dia takut jika Luke akan menyewa seseorang untuk menyakiti Arek. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Elena tanpa sadar pergi ke kursi pengemudi, tetapi Arek tiba-tiba menghentikannya dan berkata. Biarkan aku yang mengemudi jika kamu tidak keberatan. Membiarkan Anda mengemudi. Elena bertanya. Anda tidak akrab dengan jalan di Wuhan. Bagaimana jika Anda nanti membawa saya tabrakan? Arek sering belajar mengemudikan mobil ketika dulu saat dia bersama Bill. Walaupun mobil itu bukan Tesla seperti mobil Elena, Agna tetapi cara penggunaan juga tidak jauh beda. Arek tertawa dan berkata. Nona Elena, kamu dari awal terus-terusan meremehkanku. Elena mengangkat bahu tanpa daya berkata. Kalau begitu ayo kita berangkat. Setelah Arek masuk mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka peta Google Maps kemudian mempelajarinya sebentar. Arek melihat dari kejauhan ada beberapa orang sedang mengawasinya, lalu dia cepat-cepat berkata. Aku pikir Salford River adalah tempat yang cukup bagus. Ayo pergi ke sana. Salford River? Elena tercengang dan berkata. Itu adalah bagian paling selatan Wuhan. Itu jauh dan juga dalam hutan, kenapa kita pergi ke sana? Arek tersenyum dan berkata. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di tempat ramai, jadi Salford River adalah tempat yang sepi. Kata-kata Arek membuat Elena merasa gugup tanpa alasan. Dia bertanya dengan gugup ke Arek. Mengapa Anda melakukannya di tempat yang sepi? Apa yang Anda rencanakan? Arek menatap Elena sambil tersenyum dan berkata dengan santai. Jangan gugup. Apa yang ingin aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya menonton saja. Setelah mengatakan itu, Arek menginjak pedal gas mobil Tesla milik Elena melaju dengan cepat. Begitu mobil Elena pergi meninggalkan parkir, 3 mobil yang berbeda dengan cepat mengikuti mereka. Luke sedang duduk di dalam salah satu mobil itu. Dia menggerakkan giginya setelah melihat Tesla yang dikemudikan oleh Arek. Dan dia berkata dengan dingin kepada orang di sekitarnya. Ikuti bajingan itu. Aku harus membunuhnya hari ini. Pria yang mengemudikan mobil itu mencibir dan berkata. Jangan khawatir Tuan Luke, kami pasti akan menghajar habis anak ini hari ini. Lengan pria ini dipenuhi dengan tato dan dia juga sangat berotot. Sepintas dia sepertinya bukan orang yang mudah diprovokasi. Sudut mulut Luke melengkung dan berkata dengan dingin. Jika Elena akan terus menjadi begitu bodoh, aku hanya akan mencari kesempatan memperkosanya kalau begitu. Pria yang mengemudikan mobil itu tersenyum dan berkata. Tuan Luke, jika kamu benar-benar melakukan itu, kamu harus meminta ayah dan pamanmu untuk pergi ke Tuan Burhan melamarnya setelah itu. Aku yakin Burhan tidak akan berani menolaknya. Itu masuk akal. Luke mengangguk berulang kali dan berkata. Paman Burhan seharusnya tidak berani menyalahkanku setelah aku memperkosa putrinya, dia pasti akan pasrah menikahkan putrinya denganku. Arek mengemudikan mobil itu sampai ke ujung daerah perkotaan Wuhan seperti yang diarahkan Google Maps. Saat terus mengemudi, dia terus-terusan mengawasi mobil-mobil di belakangnya melalui kaca spion. Dan Arek merasa lega ketika mobil-mobil itu membuntutinya. Lebih dari setengah jam kemudian, Arek mengendarai mobil itu ke sekitar hutan Salford River.
Setelah itu, Eric sedikit memperlambat mobilnya karena dia bermaksud mencari tempat yang cocok menghentikan mobilnya dan bertemu dengan teman-teman barunya di belakang. Pada saat ini, ekspresi wajah Luke saat dia duduk di belakang mobil menjadi semakin jelek. Pada saat ini, pengemudi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sialan! Pasangan penjina ini datang jauh-jauh ke taman hutan Salford Rivers yang bolong. Mungkinkah mereka ingin melakukan sesuatu tidak senonoh? Luke memiliki ekspresi yang paling marah di wajahnya saat ini, dia menggertakkan giginya sambil mengutuk. Aku selalu berpikir bahwa Elena akan selalu menjadi gadis yang baik, tetapi aku tidak akan menyangka dia menjadi begitu murahan. Sopir itu tanpa sadar ikut berkata. Tuan Luke, orang-orang mengatakan bahwa Elena adalah gadis yang paling cantik dan suci di Wuhan. Aku berpikir mereka sekarang harus memanggilnya murahan sebagai gantinya. Luke berkata dengan marah. Jika Elena benar-benar tidak perawan lagi, sangat tidak mungkin bagiku menikahinya. Aku hanya akan memperkosa dia seharian sampai puas dan akan mempermainkannya kali begitu. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan marah lagi. Dan aku akan membunuh anak dari Lynette City itu jika dia yang mengambil keperawanan Elena. Pada saat ini pengemudi berseru. Tuan Luke, mereka telah menghentikan mobil, haruskah kita mengepung mereka sekarang atau menunggu? Luke melihat bahwa Arek telah menghentikan mobil Tesla itu, jadi dia buru-buru berkata. Jangan gegabah, tunggu mereka turun dari mobil itu dulu. Sopir itu berkata lagi. Tuan Luke, bagaimana jika mereka berdua bermesraan di dalam mobil kalau begitu? Luke menggerakkan giginya dan mengutuk. Sialan! Jika mereka benar-benar berani berhubung intim di dalam mobil, gerebek saja mereka dan sisakan Elena untuk kunikmati. Bab ke-58. Pada saat ini Eric yang berada di dalam mobil membuka sabuk pengamannya dan berkata kepada Elena. Nona Elena, kamu bisa keluar dari mobil sekarang. Keluar dari mobil? Elena terkejut dan bertanya. Apa sebenarnya yang Anda rencanakan dengan membawaku ke hutan belantara seperti ini? Eric tersenyum dan berkata. Kamu akan tahu setelah kamu keluar mobil. Setelah mengatakan itu Eric kemudian berkata lagi. Kamu bisa menunggu di dalam mobil jika kamu tidak percaya denganku. Aku akan menangani sesuatu terlebih dahulu dan akan kembali ketika aku selesai. Ketika Elena mendengar ini, dia bingung mau berbuat apa. Elena mendapatkan keberaniannya dan membuka sabuk pengaman lalu berkata. Aku akan pergi bersama Anda juga. Oke, Eric mengangguk dan membuka pintu mobil. Elena juga ikut membuka pintu. Setelah membuka pintu, Elena melihat ke kiri dan ke kanan lalu bertanya. Kemana kita akan pergi? Eric melihat jalan setapak dan berkata. Ayo pergi dari sini, kita akan masuk ke sana dan melihat-lihat. Elena bingung. Jika berbicara secara logis, Elena tidak akan pernah setuju jika ada pria yang membawanya pergi ke tempat sepi seperti itu. Tetapi, entah kenapa dia memutuskan untuk mempercayai Eric. Jadi, Elena mengikuti Eric masuk hutan. Ketika Luke melihat Eric dan Elena pergi masuk ke dalam hutan, Luke meraung marah. Keluar dari mobil! Aku akan membunuh bajingan ini hari ini! Beberapa orang dengan cepat turun dari 3 mobil untuk mengikuti dan mengejar jejak Eric dan Elena. Lokasi kota Wuhan sudah sangat jauh ke utara saat ini di Wuhan musim hujan, jadi pepohonan di sana sangat tumbuh lebat. Orang hanya bisa melihat sinar matahari lewat cabang-cabang ranting pohon yang jarang. Elena mengikuti Eric masuk ke dalam hutan. Elena relatif tenang pada awalnya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bersalah ketika dia masuk semakin dalam ke hutan itu. Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Eric. Kemana tepatnya Anda akan membawaku? Eric melambai kepada Elena dan berkata. Kesini dan berdiri di belakangku. Elena bahkan lebih terkejut ketika dia berjalan ke belakang Eric, tetapi dia mendengar suara berisik dari semak-semak. Elena berpikir bahwa ada semacam binatang buas di dalam hutan ini, jadi Elena berbalik untuk melihat. Tetapi beberapa saat kemudian, lebih dari selusin orang keluar dari semak-semak. Orang-orang ini semuanya pria dan memiliki otot yang kuat dan tato di sekujur tubuhnya. Dan mereka semua terlihat seperti anggota gangster pada pandangan pertama. Elena tiba-tiba menjadi sangat gugup. Elena tiba-tiba melihat wajah Luke sangat memerah di antara kelompok pria itu. Ketika Luke melihat Eric dan Elena, dia menggerakkan giginya lalu berkata dengan marah. Sungguh pasangan penjina. Banyaknya hotel di Wuhan apa tidak cukup untuk kalian berdua? Kalian benar-benar datang ke tempat seperti ini di siang hari bolong untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. Elena benar-benar marah mendengar kata Luke. Dia bertanya dengan dingin. Apa yang kamu inginkan, Luke? Apa yang aku inginkan? Luke mengutuk dengan marah. Aku ingin bercinta denganmu. Lebih tepatnya ingin memperkosamu sampai puas. Tapi kamu masih berani bertanya apa yang aku inginkan? Sial. Aku tidak menyangka kalau mau itu murahan karena kamu tampak pendiam. Elena berkata dengan nada marah. Omong kosong apa yang kamu katakan? Luke menggertakkan giginya lalu berkata. Aku bicara omong kosong. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk meniduri seorang pria di hutan belantara. Dan kamu masih mengatakan kalau aku berbicara omong kosong. Aku telah mengejarmu selama bertahun-tahun pelacur. Aku akan memperkosamu nanti, aku juga akan membiarkan semua temanku memperkosamu nanti, aku jamin kamu pasti puas. Wajah Elena menjadi pucat dan menangis karena marah mendengar kata-kata kasar Luke tadi. Beraninya kamu mengatakan itu? Luke mengeluarkan lidahnya dan berkata. Tentu saja aku berani. Mengapa kamu tidak mencoba seberapa kuatnya aku? Aku telah merasakan ratusan tubuh gadis dan aku sangat menginginkan tubuhmu. Pada saat ini, Eric angkat bicara dan berkata dengan dingin. Dasar bocah, bukankah ibumu mengajarimu bersikap sopan saat berbicara dengan perempuan? Luke memandang Eric dan mencibir. Sialan! Aku sangat marah denganmu bajingan, dan bahkan aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu sebelumnya, tetapi kamu masih berani berlagak sok jago di depanku. Apakah kamu tidak tahu ini adalah Cina bukan Lynette? Bersiaplah B4 jingan, aku akan memotong punyamu dan memberikannya kepada 4 anjing. Eric tersenyum dan berkata. Mengapa? Berdasarkan makna di balik kata-katamu tadi, apakah masalah ini akan selesai selama aku meminta maaf? Sialan, Luke mengutuk dengan marah. Sudah terlambat bagimu untuk memperhatikan sikapmu dan meminta maaf kepadaku. Sial! B4 jingan! Alasan kenapa aku datang ke sini adalah untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Luke segera berkata kepada kelompok pria berotot dan kuat di sekitarnya. Brengsek!
Pukul dia sampai mati untukku. Ketika kelompok pria yang kuat itu mendengar perintah ini, seketika mereka mulai bergegas ke Eric. Ketika Elena melihat situasi seperti ini, tanpa sadar dia maju di depan Eric dan berseru. Luke Elliot, aku akan segera memanggil polisi jika kamu berani menyakitinya. Eric menepuk bahu Elena dan tersenyum sambil berkata. Ayo tetapi di belakangku. Kalau tidak, darah mungkin akan memercik di wajahmu. Pernyataan santai Eric membuat Elena menjadi semakin gugup. Menurut pendapat Elena, bagaimana mungkin Eric akan menjadi lawan semua orang-orang berotot ini? Orang-orang ini jelas berasal dari anggota Black Cobra pada pandangan pertama, dan mereka bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Eric mungkin akan benar-benar kehilangan nyawanya jika mereka semua bergerak menyerang Eric. Ketika orang-orang kuat dan berotot ini melihat Eric yang masih bersikap acuh tak acuh, mereka semua memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sementara itu, Luke berkata dengan jijik. Hebat. Kamu benar-benar memiliki keberanian. Kamu sudah diambang kematian, tetapi masih berlagak sok jago di depan wanita. Eric tertawa dan berkata. Kamu belum tahu siapa diambang kematian sebenarnya? Orang-orang yang kamu bawa ke sini tidak lebih dari seekor semut kecil di mataku, dan mereka semua tidak membuatku takut sama sekali. Pemimpin pria kuat berotot itu meraung keras. Sialan! Kami semua dari Black Cobra. Beraninya kamu tidak menghormati kami? Eric berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa? Apa kalian tidak percaya jika aku mengatakan kalian seperti semut di depanku? Kalian semua dari Black Cobra tidak lebih dari binatang. Seorang pemuda yang berdiri di samping pemimpin pria berotot itu meraung marah. Sialan! Arga adalah salah satu kebanggaan dari Black Cobra. Kamu sebaiknya berlutut dan merendahkan diri secepat mungkin. Eric tertawa dan meremehkan. Seperti apa kemampuannya sehingga dia menjadi kebanggaan Black Cobra? Mungkinkah dia menjadi kebanggaan karena berhasil membunuh seekor semut? Arga menunjuk ke arah Eric dan berteriak marah karena dipermalukan, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Arga, dia segera bergegas ke arah Eric dan melemparkan tinjunya ke pangkal hidung Eric. Arga adalah salah satu dari kebanggaan yang dimiliki oleh Black Cobra. Dia memiliki kekuatan yang besar dan dia tercatat tidak pernah terkalahkan selama dia bertarung dengan musuhnya. Menurutnya, pukulan itu cukup untuk menjatuhkan Eric serta memercikan darah di tempat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berubah 180 derajat dari harapannya. Eric tersenyum sambil menatapnya tanpa bergerak, namun Eric berbicara dan berkata, beraninya kamu begitu lancang di depanku hanya karena kamu memiliki beberapa tato. Begitu Eric selesai berbicara, tinju Arga juga datang ke arahnya. Eric tidak bergerak sama sekali, namun Eric juga melontarkan pukulan mengenai ujung tangan lawannya. Pukulan Eric secepat kilat dan tidak ada seorang di tempat kejadian dapat melihatnya dengan jelas. Sesaat kemudian terdengar suara dentuman keras dan rentetan suara retakan, suaranya hampir seperti batang bambu yang terbelah dan diseratai dengan suara melolong seperti B4B yang sedang disembelih. Seluruh lengannya benar-benar hancur kali ini. Arga juga memiliki ekspresi tak bisa dijelaskan karena terkejut dan kesakitan di tangannya yang hancur. Di sisi lain, Eric masih terlihat santai seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun tadi. Ketika Eric melihat Arga yang menangis karena kesakitan, Eric hanya bisa mencibir sambil mengejeknya. Apakah hanya ini kekuatan orang dari kebanggaan Black Cobra? Kerumunan terkejut saat ini. Tidak ada yang pernah menyangka kalau Arga yang terkuat di antara mereka akan dikalahkan oleh lawan hanya dengan satu pukulan. Bab ke-50